Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait Characteristics and Dynamics of Estuary Ecosystems yang merupakan mata kuliah ekologi perairan. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melanie Duhon dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIU 558034. Sebelum lanjut ke karakteristik dan dinamika estuari, alangkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu estuari. Estuari merupakan kawasan pesisir semi tertutup, tempat air tawar dari sungai bertemu dan bercampur dengan air laut. Lingkungan estuari itu sangat dinamis karena dipengaruhi oleh pasang surut, aliran sungai, dan juga kondisi laut. Estuari sendiri bisa dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama ada Coastal Plain Estuary atau estuari dataran pesisir terbentuk saat zaman es berakhir ketika permukaan laut naik dan menenggelamkan lembah sungai. Yang kedua ada Bar Built Estuary, terbentuk akibat penumpukan pesisir yang membentuk bar atau sebuah gundukan sehingga memisahkan air belakang pantai dari laut. Biasanya dangkal dan pengadukan banyak dipengaruhi oleh angin. Yang ketiga ada tectonic estuary, terbentuk akibat penurunan daratan karena proses tektonik, kemudian terisi air laut. Contohnya San Francisco Bay yang ada di foto tersebut. Yang keempat ada fjord estuary, terbentuk dari lembah hasil erosi glacier, kemudian terisi air laut. Ciri utamanya berbentuk sempit, dalam, dan memiliki ambang dangkal di bagian mulutnya. Lanjut, klasifikasi estuari berdasarkan salinitasnya. Menurut Dyer 1973, estuari terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, estuari positif, yaitu ketika masukan air tawar lebih besar daripada penguapannya. Salinitas permukaan akan menjadi lebih rendah atau hiposalin. Yang kedua ada estuari negatif, yaitu ketika penguapan lebih besar daripada masukan sungai, sehingga salinitas menjadi sangat tinggi atau hipersalin. Selanjutnya, karakter fisik dari estuari. Estuari sendiri memiliki beberapa karakter fisik yang sangat penting. Yang pertama, salinitas sangat berfluktuasi, tergantung pasang surut dan cahaya matahari. Lanjut, substrat berlumpur dengan sedimen halus dari sungai. Aktivitas bakteri pada sedimen dapat mengurangi kandungan oksigen. Lanjut, partikel tersuspensi tinggi, menyebabkan perairan keruh dan dapat menyumbat alat respirasi organisme seperti filter feeder. Suhu dan kondisi fisik lainnya juga sangat dinamis. Organisme yang hidup di estuari juga harus memiliki adaptasi tersendiri. Organisme di estuari harus beradaptasi dengan gradien salinitas yang selalu berubah-ubah, lingkungan berlumpur, dan transisi dari air tawar ke laut. Keanekaragaman jenis paling rendah ditemukan pada daerah payau dengan salinitas 5-10%. Organisme berdasarkan toleransi salinitas memiliki kategori tersendiri. Yang pertama ada oligohalin, yaitu toleransi rendah salinitas kecil. Contohnya nila dan bandeng. Lanjut ada eurihalin, yaitu toleransi luas dari rendah hingga tinggi. Contohnya adalah lobster dan kerapu. Yang terakhir ada polyhalin, yaitu toleransi sempit namun salinitas tinggi. Contohnya hiu dan bandeng. Estuari juga merupakan salah satu ekosistem paling produktif. Biomasa tinggi berasal dari alga bentik, lamun, dan juga fitoplankton. Pada bagian ini, kita masuk ke tipe komunitas ekosistem estuari, mulai dari salt marsh, padang lamun, mudflat atau sunflat, komunitas plankton hingga hutan mangrove. Salt marsh didominasi oleh rumput-rumputan tinggi hingga 2 meter. Vegetasi ini menjebak sedimen kaya nutrien, menyumbang biomasa besar melalui makanan detritus,
tumbuh perlahan hingga akhirnya dapat mengisi estuari dan menjadikannya daratan. Selanjutnya ada seagrass beds atau sering disebut sebagai padang lamun yang terdapat di wilayah interdal hingga subtidal. Contohnya, eelgrass yang berada di daerah temperate dan turtle grass yang berada di daerah tropis. Lamun menjadi tempat hidup organisme sesil, mendukung diatom epifit, dan sebagian besar biomasa akhirnya menjadi detritus. Dugong dan penyu merupakan pemakan utama lamun. Lanjut, ada mudflat atau sandflat. Produsen utamanya adalah diatom benthik, dinoflagellata, dan cyanobacteria. Produktivitasnya lebih rendah dibanding lamun dan salt marsh, tetapi menjadi habitat penting bagi makro dan meiofauna, serta burung pemakan detritus. Selanjutnya, plankton community. Komunitas plankton memiliki produktivitas tinggi karena pasokan nutrien dari daratan. Produksi tertinggi berada pada salinitas menengah, tempat kekeruhan berkurang sehingga cahaya cukup untuk fotosintesis. Namun, sedimentasi plankton yang tinggi dapat menyebabkan kondisi anoksik atau hipoksia pada beberapa lokasi. Yang terakhir adalah mangrove. Mangrove menggantikan salt marsh di daerah tropis. Ciri khasnya toleransi salinitas tinggi, akar napas untuk bertahan pada sedimen anoksik, dan penyebaran melalui propagule atau viviparous. Mangrove sangat penting sebagai penahan abrasi, habitat biota, dan penyaring sedimen. Sebagai penutup, inilah ilustrasi pemusnahan dan gangguan biota pada suatu estuari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.